Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10 sebagai nats khotbah untuk kita pagi hari ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membacakannya untuk kita, Bapak Ibu dapat mengikuti dalam hati masing-masing. Zakheus Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya, kita semua kalau kita hitung dan kalau kita maknai setiap hidup kita, maka kalau kita ambil satu kata yang mewarnai seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, maka itu adalah kita sedang mencari. Kita bekerja mencari kebutuhan hidup, mencari uang, mencari supaya menjadi kaya, melakukan banyak hal-hal baik supaya kita mendapat pengakuan. Kita berjuang, berdoa, berlutut di hadapan Allah supaya dapat pasangan bagi yang belum punya pasangan. Kita berbuat banyak hal karena kita sedang mencari sebuah kepuasan diri. Kita piknik, saudara, liburan karena kita sedang mencari kebahagiaan. Bahkan dalam banyak hal yang sedang kita kerjakan, bahwa di situ tergantung sebuah unsur mencari yang menyenangkan diri kita. Kalau anak-anak muda, anak-anak remaja yang sedang bertiktok ria, dia sedang mencari pengakuan, sedang mencari popularitas, sedang mencari ketenaran. Dan kalaupun saudara hari ini hadir di sini dalam gereja ini, saya yakin kita sedang mencari sesuatu. Jawaban doakah? Mencari sebuah jawaban dari pergumulan? Sedang kita mencari sebuah hal yang membuat kita yakin melangkah besok? Dan saya percaya saudara bahwa kita sedang mencari. Jika kita mengibaratkan saudara tubuh kita seperti ibaratnya sebuah searching dalam elektronik atau Google, maka secara otomatis seluruh aktivitas itu bergerak mencari dan mencari dan mencari apa yang menjadi kebutuhan dalam diri kita, baik rohani, baik jasmani. Maka saya percaya saudara, tidak ada di antara kita ini yang tidak sedang mencari. Hanya persoalannya yang kita cari sedang berbeda. P3Mi Moria Kaya Paya Kamu sedang mencari dana hari ini. Maka Bapak Ibu belilah jajanannya, dagangannya. Amin. Anak-anak sekolah sedang mencari
ilmu yang belum dia punya. Bahkan melakukan berbagai mengikuti berbagai kegiatan, ikut les, ikut bimbel, ikut yang lain untuk mencari supaya lebih banyak dia dapat. Kita dalam relasi, dalam hubungan dengan Allah, kita sedang mencari kekuatan. Berdoa, kita sedang mencari ketenangan. Bekerja, kita mencari sesuatu yang menjadi bagian dan kita sebut hak. Bahkan beribadah kita hari ini kita juga sedang mencari kehendak Tuhan. Maka kalau soal kita hari ini berbicara mencari, maka kita sedang pada ada sebuah tindakan maju, sebuah tindakan untuk bergerak maju ke berbagai arah. Maka hidup tidak pernah berdiam diri, hidup kita tidak pernah stay, dan hidup kita tidak akan pernah hanya berpangku tangan saja, tetapi semua kita akan bergerak untuk melihat pada sesuatu yang sedang kita cari hari ini. Maka siapa yang mencari, dialah yang mendapat. Firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Maka kalau saudara tidak mendapat apa-apa, saya khawatir kita tidak sedang mencari apa-apa. Maka carilah supaya kamu mendapat. Maka hari ini pun saya tidak tahu sedang mencari saudara apakah yang sedang saudara cari hari ini, tetapi saya rindu pencarian kita boleh kita temukan hari ini. Amin saudara. Nah, cari. Sebuah pencarian saudara dilakukan oleh karenanya sebuah kesadaran. Mencari disebab ada dua hal besar yang mendorong kita melakukannya. Pertama, kita sedang mencari karena kita belum memiliki. Nah, kalau sudah punya istri, jangan cari istri lagi. Kalau yang belum punya istri, carilah. Yang belum punya suami, carilah. Kalau yang sudah, jangan lagi. Karena mencari saudara, karena apa? Kita belum memiliki. Orang-orang yang mencari kebahagiaan, berarti dia sedang tidak bahagia. Nah, kalau orang yang mencari kebahagiaan, tapi menikmati kebahagiaan, orang-orang yang mencari kepuasan sedang tidak puas dengan dirinya. Bahkan banyak orang yang membuat dirinya dalam berbagai bentuk, baik secara tampilan, baik secara kata, secara tutur kata, karena sedang mencari sesuatu. Maka kalau handphone zaman sekarang Bapak Ibu, sangat banyak penipu. Kalau dipoto semua jadi mulus. Dan kita senang. Semua kalau foto bikin filter, karena pengen macam-macam juga ada di situ. Lalu saya bisa bayangkan dan yakin, bapak-bapak jaranglah, anak-anak muda, anak remaja, bahkan ibu-ibu, senang kali kalau dia foto pakai filter yang semua jerawatnya dan hal-hal yang sudah mulai keriput hilang dari wajahnya. Nah, kurang bagus, hapus. Untung sekarang tidak pakai film saudara. Kalau bayangkan setiap foto lalu hapus, bayangkan banyak banget film yang harus hapus. Tapi sekarang kan enggak. Lalu foto, tengok dulu. Aduh, nampak kali aku genduk di situ, hapuslah. Karena apa? Enggak memuaskan kita. Saudara masih pernah mengalami itu? Enggak lagi? Enggak ngaku? Atau karena semua mengalaminya? Karena saya yakin semua juga pengen berbahagia kan? Semua juga pengen nampak berbeda lagi. Karena saya senang saudara, satu ketika konferensi resort ada seorang majelis bilang, wah Des kita masih muda, baby face. Begini dibilang baby face. Seumur-umur baru itu yang bilang saya baby face. Habis itu saya pulang ke rumah, malamnya saya bilang sama istri saya, hari ini aku bahagia. Karena apa? Ada majelis yang bilang saya baby face. Aduh, entah dari mana cara melihatnya, nggak ngerti saya. Katanya saya baby face. Tapi kalau saya akhirnya lebih tua dari umur saya, itu baru betul. Karena apa saudara? Senang sekali dengan hal seperti itu. Bahwa kita mencari. Yang kedua, karena kita kehilangan. Kita kehilangan lalu kita mencari. Pertama kita cari saudara karena kita belum memiliki. Lalu yang kedua kita mencari karena kita kehilangan. Siapa yang pernah kehilangan lalu dibilang puji Tuhan hari ini aku kehilangan?
Tetapi siapa yang berkata hari ini ketika kita kehilangan kita akan berjuang? Saudara kesal, saudara marah, saudara berbuat dan berusaha mencari sebaik-baiknya. Dan dalam Alkitab berbagai perumpamaan Yesus sampaikan tentang sesuatu yang hilang. Dirham yang hilang, tentang mencari domba yang hilang, tentang mencari yang hilang. Bahwa apapun dilakukan orang untuk mencari sesuatu yang hilang. Dan semua dorongan motivasi yang kita lakukan, kita buat untuk mencari. Tergantung seberapa mahal dan seberapa besar yang kehilangan dari diri kita. Bayangkan saudara bahwa kita bergerak mencari oleh karena sesuatu hal kehilangan. Kehilangan berusaha membuat kita terus menerus untuk mencari sampai ditemukan. Maka pertanyaan saya saudara, pencarian yang sedang saudara lakukan saat ini, apakah saudara mencarinya karena belum memiliki, atau kita sedang mencari karena kita kehilangan saudara? Kenapa bisa orang keluar dari gereja? Dia kehilangan sesuatu dan tidak menemukannya di situ. Maka dia mencari di tempat lain. Apakah itu selalu positif atau tidak? Tergantung orang menilainya. Kenapa orang bisa keluar dari pekerjaan? Dia kehilangan sesuatu dan dia tidak mendapat sesuatu. Lalu dia pengen mencari di tempat lain. Kenapa ada perceraian saudara? Dia kehilangan sesuatu dan dia tidak menemukannya lalu ingin mencarinya. Saya tidak katakan itu hal-hal baik, tetapi apa yang mendorong seseorang untuk bertindak? Adanya sesuatu yang hilang dalam dirinya, adanya sesuatu yang tidak dia temukan, dan adanya sesuatu yang belum dia miliki. Kenapa anak-anak tidak betah di rumah? Ada sesuatu yang tidak dia dapatkan di rumah, maka dia cari di tempat lain. Kenapa orang anak-anak kemudian mencari kebahagiaan di luar? Karena dia tidak bahagia di rumah. Kenapa kemudian orang bisa mengekspresikan diri di luar daripada di rumah? Berarti di rumah dia didapatkan tekanan yang luar biasa. Dia tidak mendapat apa-apa. Apa yang mendorongmu hari ini untuk mencari saudara? Ketidakpemilikankah? Atau karena kamu sudah pernah kehilangan? Dan yang kehilangan itu belum kita temukan sampai hari ini. Yang kehilangan itu belum kita dapat, dan kita masih tetap dalam perasaan kehilangan hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Zakheus seperti yang kita baca pada firman Tuhan hari ini saudara, bahwa dia dalam hidupnya saya percaya telah melakukan sebuah pencarian yang luar biasa. Apa yang dicari Zakheus saudara? Harta. Apa yang dicari Zakheus saudara? Uang. Apa yang dicari Zakheus saudara? Jabatan. Maka dia adalah kepala pemungut cukai. Bukan sekedar pemungut cukai, tapi kepala. Berarti dia minimal memimpin sebuah provinsi. Kepala saudara. Maka dia menjadi kepala di Jericho. Maka dia menjadi penguasa di situ. Setiap orang menyebut nama Zakheus, dia tahu bahwa ini adalah kepala. Bahwa dia sudah mencari kekayaan, dia mencari jabatan, dia mencari banyak hal. Hasilnya dia dapat. Dia dapat kekayaan, dia dapat pangkat, dia dapat kepercayaan dari orang-orang Roma yang mempekerjakannya. Dia dapat pengakuan dari orang-orang Roma. Dia dapatkan itu. Tapi apakah dia puas? Jawabannya tidak. Maka uang, jabatan, harta tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada manusia. Kalau tetangga saya dulu pernah bilang, saudara, kekayaan dan uang itu ibarat minum air laut. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Maka kadang-kadang saudara, pikiran dan hati kita seperti sebuah bejana yang tidak pernah terisi dengan penuh. Selalu kosong, selalu kosong, selalu kosong. Dan kita selalu melihat pada sisi-sisi yang berbeda. Ketidakberisian penuh adalah sebuah kekosongan. Padahal sesungguhnya kita boleh melihat dari sisi lain bahwa dia terisi setengah. Tapi seringkali kita hanya melihat pada sisi kosong. Maka itu kemudian mendorong kita untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Apakah Zakheus puas? Tidak. Apakah Zakheus bahagia? Jawabannya tidak. Apakah Zakheus senang? Jawabannya tidak, saudara. Jabatan, kekayaan yang dimiliki Zakheus tidak membuatnya terhormat. Jabatan, harta tidak membuatnya terhormat. Ini agak berbeda dengan
apa namanya, akan ada lagu Batak gitu ya. Hamoraun hagabion hasangapon ido dilului nadiba. Bahwa begitu banyak orang berjuang untuk mendapatkannya. Kekayaan, apalagi hamoraun hagabion hasangapon. Dengan mendapat itu, orang berpikir kalau dia sudah terhormat. Sakyus punya, tidak terhormat dia. Sakyus punya semua, dia tidak bangga. Tidak diterima orang, dia tidak, saudara. Apakah orang-orang kemudian ketika melihat Sakyus lalu mereka hormat? Tidak. Tidak. Saya katakan tidak. Sebaliknya, saudara, apa yang dialami oleh Sakyus? Sakyus ditolak. Dia tidak dianggap. Dia dianggap sebagai orang yang berkhianat, tidak diakui dalam keluarganya, tidak diterima dalam sebuah hitungan keluarga, bahwa bahkan mereka ketika menyebut nama Zakheus, mereka marah masyarakat murka karena dia adalah penjajah. Dan semua apa yang dia punya dianggap dari hasil pemerasan. Karena apa? Dia mengambil apa yang bukan miliknya. Zakheus sadar, saudara, bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, bahwa itu tidak akan mampu memberikan kebahagiaan baginya. Ada kekosongan dalam jiwanya, ada kekosongan dalam dirinya, saudara. Bahwa segala sesuatu memang memerlukan uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Dan uang tidak bisa menutupi kekosongan dalam diri dan batin Zakheus. Dia merasakan ada sebuah kekeringan, dia merasakan ada sesuatu yang tidak bisa membuatnya menikmati hidup dengan baik. Bahwa Zakheus merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak sempurna dalam dirinya. Jabatan pangkat dia sudah punya, tetapi kebahagiaan dia tidak punya. Maka saya garis bawahi, saudara, kekayaan tidak sama dengan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kekayaan yang tidak dengan uang. Katakan amin. Kekayaan bukan menjadi standar kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kekayaan yang paling utama. Jangan ukur, jangan nilai karena mobilnya pakai Mercy, karena mobilnya pakai Pajero Sport atau yang lain, bahagia dia. Bukan, saudara. Orang miskin mungkin melihat orang kaya bahagia, bukan. Tetapi harus kita lihat dalam perspektif kekristenan dan dalam keimanan dan dalam seluruh keberadaan hidup. Kebahagiaan adalah kekayaan. Karena tidak semua orang yang punya uang bahagia. Tetapi orang yang berbahagia tak punya uang pun dia berbahagia. Maka jangan kalau ada uangnya langsung pamer. Nanti kalau tidak ada uangnya langsung bikin wajah-wajah dan status-status yang memelas, mate-mate ulok. Tapi kalau lagi ada duit langsung pamer ke sana ke sini. Lagi makan di restoran, kecerek foto dulu, upload. Besok tidak makan, datang ke dinas sosial, bantu makan. Diakoni sosial lah. Saudara, akhirnya Zakheus sadar bahwa ternyata kekayaan dan jabatan tidak membuatnya berbahagia. Maka dia sudah mendengar sering tentang nama Yesus, saudara. Dia dengar nama itu, dia tahu nama itu, dan dia sudah mendengarkan tentang nama itu. Dan dia dapat informasi kalau Yesus akan lewat dari kampungnya di Jericho. Lalu dia mencari Yesus. Saudara, saya mau mengajak kita belajar dari Zakheus bagaimana dia mencari Tuhan. Pertama, saudara, bahwa Zakheus melakukan sebuah tindakan pencarian secara maksimal sampai dia menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dengan seluruh jabatan, dengan seluruh apa yang dia punya, Zakheus tidak gengsi, saudara. Tetapi dia berjuang, dia melakukan segala sesuatu secara maksimal. Maka dia punya keterbatasan, tapi dia punya usaha lebih. Maka keberhasilan didapat ketika kita melakukan hal lebih dibandingkan dengan keterbatasan. Zakheus melakukan apa, saudara? Bahwa dia berlari-lari mendahului semua orang dan dia berjuang memanjat pohon. Bagaimanalah supaya dia bisa melihat? Bagaimana supaya dia dapat melihat wajah Yesus? Dan apa yang menjadi kepuasannya, apa pencariannya bisa terwujud? Maka dia berjuang, berusaha, dia berlari-lari. Usaha maksimal akan memberikan hasil yang maksimal.
bahwa Zakeus tahu, dia sadar dia terbatas, maka dia berjuang untuk melakukannya. Yang kedua saudara, bahwa Zakeus bertindak seolah-olah mengabaikan hal-hal lain, mengabaikan gengsi, mengabaikan pangkat, mengabaikan jabatan, dan dia punya satu tujuan yang jelas. Aku ingin bertemu dengan Tuhan, dan aku ingin bertemu dengan Yesus, dan aku pengen melihatnya. Hanya itu saja. Maka itu yang mendorongnya bekerja dan mengabaikan semua. Rick Warren dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, dia katakan bahwa hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kalau saudara tidak punya tujuan, tidak ada yang mendorongnya. Tidak ada yang membuat kita bergerak. Kalau saudara tidak punya tujuan hidup, maka itu yang disebutkan, ada menantu saya Baban. Bapak Tobing tinggal di Amerika. Dia mengirim tulisan. Di Kompas pernah dikutip itu Bapak Ibu. Apa disebutkan apa? Mentalitas yang merusak bangsa ini dan juga merusak banyak gereja adalah mentalitas mediocre. Saya mangan, merhais mertuduk, nah penting cukup makan. Tidak pernah berjuang untuk melihat potensi maksimal. Tidak pernah berjuang untuk melihat sesuatu yang lebih tinggi dari diri dia. Sebenarnya dia punya potensi, tetapi karena dia berpikir, atau emang asal saya mangan, maka itu yang merusak. Dan saya yakin juga saudara, di gereja pun kalau mentalitas itu masih ada, kita tidak bisa berjuang pada sesuatu yang maksimal, tidak. Tapi semua harus berjuang maksimal, potensi maksimal, lihat potensi maksimal, dan kita sampai pada potensi kita yang maksimal. Bertindak seolah-olah yang lain tidak penting, bertindak seolah-olah yang lain tidak begitu berharga lagi. Perumpamaan itu digambarkan oleh Yesus saudara apa tentang mencari domba yang hilang. Ada 99 ditinggalkannya, dia hanya pergi mencari yang satu lagi. Hanya satu yang sesat itu yang dianggap sebagai sesuatu yang nilainya lebih berharga daripada 99 yang sudah ada itu. Maka dia cari, dia tinggalkan semua. Perempuan yang kehilangan dirham, apa yang dilakukannya? Semua digeser, lemari-lemari digeser, bahkan sampai pojok-pojok barangkali semua dia lakukan. Dia sapu, buat penerangan yang luar biasa untuk mencari sesuatu yang berharga. Usaha maksimal dia lakukan dan dia kerjakan. Zakeus bertindak dan berusaha, yang lain tidak lagi dia pedulikan. Dia hanya ingin bertemu dengan Yesus, dia hanya ingin melihat wajah Yesus. Maka dia saudara bertindak secara aktif, bukan pasif. Dia tahu dia terbatas, maka dia yang punya inisiatif. Dia tidak duduk-duduk aja. Dia tidak sedang berkata seperti kita orang Batak dalam pesta, akka hula-hula du hudul ma ditaruh pes panganon dok dibuat pe perbasuanda. Enggak, Zakeus enggak. Dia cari. Dia punya inisiatif dan dia pergi. Berjuang dan dia berjuang. Pencarian bukan sekedar, pencarian bukan ala kadarnya, tetapi pencariannya sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Dan itu yang dia lakukan. Yang keempat saudara, apa yang dilakukan oleh Zakeus saudara? Zakeus tidak berhenti kalau satu cara gagal. Tetapi dia memikirkan cara lain. Sampai berhasil. Tidak berhenti kalau ada jalan buntu. Tetapi dia berjuang dan berjuang. Dalam pepatah orang Jepang dikatakan, kalau kamu jatuh 7 kali, bangkitlah 8 kali. Kalau kamu gagal 7 kali, maka bangkitlah 8 kali. Berjuanglah kamu sebanyak 8 kali. Bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, dan bangkit lagi. Dan itu yang disampaikan oleh Zakeus. Dalam sebuah usaha, dalam sebuah perjuangan, dalam segala kerinduan yang ditanamkan Zakeus dalam dirinya, bahwa jabatan dan harta ini tidak bisa menjawab seluruh kepuasan batin. Dia tahu Yesus yang menjadi jawabannya. Dia berjuang. Hasilnya apa saudara? Zakeus bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menemukan Zakeus. Maka Yesus berkata, ketika sampai di tempat itu Tuhan berkata, Zakeus segera turun. Aku hari ini harus menumpang di rumahmu. Bukan sekedar ketemu. Bayangkan saudara, Zakeus bukan sekedar bertemu dengan Tuhan, tetapi Zakeus diterima
Orang-orang menolak Zakheus, tapi Tuhan menerimanya. Orang-orang mengabaikan Zakheus, tapi Tuhan peduli kepadanya. Orang-orang tidak menerima dia, tetapi Tuhan mengasihi dia. Orang-orang menghujat dia, tetapi Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Orang-orang bersungut-sungut dan berkata, dia orang berdosa, tetapi bagi Yesus, dia adalah anak Abraham. Maka dia menemukan, bukan sekedar melihat, tapi aku yang menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, menumpang bukan cuma bertahan, tapi menumpang itu mengandung makna tinggal dan makan bersama-sama, menikmati persekutuan, tinggal. Itu makanya kalau dalam budaya kita kan selalu disampaikan, sebuah penerimaan terbaik adalah dengan mau makan dan minum. Maka dengan Yesus berkata, aku harus makan dan menumpang di rumahmu, dia makan dan minum. Itu penerimaan tertingginya. Dan sebuah relasi yang terbaik dalam budaya Timur Tengahnya, saudara, adalah bahwa kita bisa duduk makan dan minum. Maka Yesus pernah diprotes ketika dia datang ke rumah Simon pemungut cukai, dia makan di situ. Maka dia bilang apa? Dia makan dengan orang-orang berdosa. Makan adalah bentuk penerimaan. Dan dalam budaya kita, dalam budaya orang-orang Batak, saudara, saya sangat senang mendengar ini. Digijang nisi penganod do makatai. Betul ya? Makanya muncul makau pasa joloninang nang masa ninungnung jolonyalang ma asani sukun. Jolo dialang asai sukun. Karena Amsal berkata, kalau lagi marah atau kalau lagi anakmu makan, jangan dimarahi. Kalau makan aja, tapi kalau marah nanti terpisah. Maka jangan dimarahi anak sambil makan, dan jangan dimarahi anak supaya makan. Karena itu tidak vitamin. Dan itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau anak lagi makan jangan dimarahin, dan jadi kalau marah-marah jangan kasih anak makan, nanti perotan. Memang berbeda, anak-anak sekarang kalau mau makan baru nangis. Kalau zaman dulu nangis karena nggak bisa makan. Saya masih alami. Sampai kelas 2 SMP tidak bisa makan nasi penuh. Sampai kelas 2 SMP. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seumuran saya yang menikmati itu. Biar aku aja. Makan ubi dulu, baru makan nasi. Supaya penuh. Jadi nasi itu hanya penutup dari atas. Asa sonang murung burung ini, ilabay meddahasau itu isang gincang. Baru kalau makan roti sumbu masih lumayan. Dicocol-cocol ke gula putih. Cari gula pun susah. Gula banyak di rumah kalau ada orang sakit, karena orang besuk bawa gula. Biasanya bawa susu encer. Betul. Kalau enggak mau pesta, baru ada gula. Beli gula untuk di rumah, supaya ini, enggak ada itu. Tapi pintar orang Batak. Ipajagar do sudia kanaro, pangopi hamu ama, katanya. Padahal gulanya tidak ada. Meluncur dia dari pintu belakang, jalo jo gula ni tetangga. Arong gulamu, arong rotodong nami. Gitu. Makan adalah sebuah ekspresi penerimaan dan relasi yang luar biasa. Dan Jokowi melakukannya, saudara. Lobi-lobi meja makan. Dan itu dilakukannya. Maka juga saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Pendeta kalau mau rapat, makan dulu. Asal jolo butong. Baru berpikir tenang. Kalau lapar, kita yang saling memakan nanti. Tang masyalangat di hata, masyalangat di roha. Alim mo nga butong, tenang ma. Apalagi butong-butong, modok-kodok ma. Setuju ramang? Setuju. Gitu. Asado mula, kaya nga modok-kodok be. Jadi kalau rapat, Bapak Ibu, Ibu Bendahara, Bapak Bendahara, kasih kalau biaya makan banyak. Kasih makan jangan sedikit-sedikit. Supaya rapat jangan lama-lama. Karena kalau rapat pasti lama. Karena pengen makan semua. Katanya. Kalau enggak giginya dulu yang digigit. Yang manguton yun ng kopleso ibu. Kasih makan kenyang. Ang bahat na kaningamang nga sosok be. Asong na sebagai bihwira katanya. Padahal dia enggak dengar. Asa to nga murum. Kasih makan. Yesus bilang kepada Zakheus, Zakheus, aku harus numpang di rumahmu. Aku mau makan di rumahmu. Orang lain bilang apa? Bersungut-sungut. Saya bisa bayangkan, saudara. Bagaimana bahagianya Zakheus ketika Tuhan menerima dia.
kebutuhan terbesar, paling dasar bagi kita, bagi semua orang adalah diterima. Kebutuhan yang tak bisa dibeli adalah diterima. Maka orang bisa berbuat apapun dan membeli orang supaya dia diterima. Membeli persahabatan, membeli persekutuan, membeli jabatan supaya dia diterima. Anak-anak muda, mungkin banyak di atas anak-anak muda tahu yang di mana. Bayangkan kalau kau mengatakan I love you tapi ditolak. Enak? Enggak enak. Ditolak. Bahwa kebutuhan terbesar manusia adalah diterima. Dan kebahagiaan terbesar adalah diterima. Bayangkan kalau saya bilang, Pak Pendeta, saya mau khotbah tanggal 30 bisa? Enggak bisa, Pak. Pasti agak sedikit tersinggung saya, Pak. Kalau ditolak, mungkin marah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau meminjam uang pun nggak dikasih, tersinggung Bapak Ibu. Padahal itu pinjam saya pinjam bah, dengar dong katanya, huli nyon, gitu. Karena apa? Merasa ditolak, penolakan tidak enak, dan itu yang dialami oleh Zakheus. Semua orang menolak dia. Tetapi ketika dia datang terhadap Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menerima dia. Dan betapa bahagianya Zakheus ketika Tuhan menerima dia. Bahkan apa? Lebih dari apa yang bisa dia pikirkan. Aku harus makan di rumah. Penerimaan secara ekspresi luar biasa disampaikan oleh Zakheus. Bahkan bukan itu saja, orang-orang bersungut-sungut melihat dia, tetapi penerimaan itu diekspresikan lebih dari sebuah penerimaan dan kebahagiaan semu. Maka di hadapan semua orang Zakheus bilang apa? Tuhan, semua yang kumiliki akan kupersembahkan 50%, setengah dari milikku akan kupersembahkan kepada orang miskin. Catat ya. Yang kedua, kalau ada di antara orang-orang ini yang kuperas, akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Andaikan dia punya harta 100, 50 bukan punya dia lagi. Dan yang 50 itu kalau masih ada pemerasan, akan dibagikan 4 kali lipat. Bisa bayangkan saudara, potensi Zakheus tidak punya harta tinggi. Karena kalau semua orang mengklaim, aku diperas, dia akan kembalikan. Maka Zakheus melihat, tidak punya harta apapun saya siap. Karena dia sudah mendapatkan Yesus lebih dari apa yang bisa dia beli. Bahwa Tuhan yang lebih berharga, Tuhan yang lebih mahal, Tuhan melampaui semua. Maka bagi Zakheus, apa yang kupunya 50% kupersembahkan, dan jika ada yang sudah kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Siap tidak punya harta, siap tidak punya kekayaan, karena aku sudah punya Tuhan dalam diriku. Itu yang paling berharga. Penerimaan itu yang paling berharga. Penerimaan itu yang paling dia rindukan, dan itu yang bisa memenuhi hidupnya. Dan pertanyaannya saudara, apa yang paling berharga buatmu hari ini? Apa yang paling berharga buat kita? Pertemuan dengan Tuhan membuatnya berubah. Pertemuannya dengan Tuhan mengubah seluruh hidupnya. Dan pertemuannya dengan Tuhan menjadikannya manusia yang baru. Maka ayat 10 dikatakan apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hilang dalam bahasa Yunani saudara adalah apolumi, yang punya makna bukan saja sekedar kehilangan barang atau benda, tetapi apolumi itu adalah bahwa itu memiliki makna hancur, sia-sia, atau remuk redam soal rasa. Maka kedatangan Yesus adalah memberikan pemulihan bagi yang remuk hatinya, bahwa Yesus datang adalah untuk mereka yang merasa tertolak, bahwa Yesus datang buat mereka yang sudah merasakan kehancuran dalam hidup karena sakit, karena penolakan, bahwa Yesus datang untuk memberikan mereka solusi, bahwa Yesus datang untuk kepada mereka supaya mereka mendapatkan sesuatu yang tidak bisa lagi dunia berikan bagi mereka. Dan itu nyata dari semua pengajaran Yesus dalam semua pelayanan Yesus, bahwa dia menyembuhkan orang sakit, bahwa dia menyembuhkan orang lumpuh, bahkan dia membangkitkan orang mati. Bahkan mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat disembuhkan dan dipulihkan oleh Allah. Mereka yang hancur hatinya dipulihkan oleh Yesus. Mereka yang ditolak oleh dunia diterima oleh Tuhan.
mereka yang diikat oleh dosa, dibebaskan oleh Tuhan. Dan mereka yang kehilangan pengharapan, diberikan Tuhan pengharapan atas mereka. Dan kedatangan Yesus, saudara, supaya semua orang dalam ketidakberdayaannya menemukan makna diri, ditemukan dalam pengenalannya akan Tuhan. Maka relasi dan hubungan dengan Tuhan sesungguhnya membuat kita pada sebuah standar dan nilai keberhargaan diri. Saudara-saudara, orang-orang yang sangat berharga dan sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya, seberapa berharga, saudara? Engkau berharga di mata Tuhan setara dengan nyawanya. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Maka keberhargaan dirimu adalah setara dengan kematian Tuhan. Maka demi hidup kita, demi keberhargaan diri yang tidak bisa dibeli oleh dunia dan harta apapun di dunia, maka dia rela mati. Keberadaan dan keberhargaan diri tidak diukur, tidak ditentukan oleh apa yang dunia punya, tetapi oleh pengorbanan darahnya. Bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu oleh darahnya, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah pengorbanan Tuhan. Maka selalu saya katakan, anak-anak muda, jangan gara-gara pacaran kau meninggalkan Tuhan, hidupmu murahan. Jangan gara-gara laki-laki yang ganteng kau berpaling dari Tuhan. Jangan gara-gara perempuan yang cantik rupawan kau lihat lalu meninggalkan Tuhan. Engkau sudah mempermainkan kasih karunia Allah, dan engkau membuat hidupmu murahan. Karena demi hidupmu Tuhan sudah rela mati. Siapa yang meninggalkan kasih Allah, sesungguhnya dia sudah berada pada kematian yang kekal. Tetapi pegang dan terima kasih Allah. Amin, anak muda. Kalau kau hari ini pacaran sama yang tidak seiman, saya harus katakan putuskan. Jangan bermain-main dengan api kalau kau tidak ingin kebakaran. Jangan main air kalau tidak ingin tenggelam. Jangan bilang kau sanggup, tidak. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Maka kalau ada di antara pemuda-pemuda ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang hari ini pacarannya tidak dengan satu iman, saya harus katakan kau harus bertobat dan tinggalkan itu. Tak ada kompromi. Karena tidak ada pertemuan antara kegelapan dan kebenaran. Bahwa Tuhan demi hidupmu dia rela mati, lalu kau bermain-main dengan itu. Tidak bisa. Tetapi harus berpegang pada kebenaran Allah. Bahwa Tuhan mencari bukan saja Zakeus, tetapi dia juga sedang mencarimu hari ini. Apakah engkau sedang sesat? Apakah engkau sedang hilang? Apakah engkau sedang jauh dari Allah oleh karena kecewa, oleh karena amarah, oleh karena persoalan, oleh karena sakit, penyakit, dan oleh karena berbagai-bagai pergumulan persoalan hidup? Tuhan sedang mencarimu hari ini. Apakah engkau yang berkata bahwa aku tidak berbahagia dalam hidup? Maka seperti Zakeus mencari, carilah dia. Dan dia akan melihatmu dan berkata, anakku, aku mampir dan menumpang di rumahmu. Aku ingin menikmati persekutuan denganmu. Dan aku rindu persekutuan denganku pun memberikanmu kebahagiaan. Saudaraku yang engkau yang merasa bahwa kau ditinggalkan, jauh dari Tuhan, sesungguhnya bukan Tuhan yang menjauh darimu, tetapi engkaulah yang menjauh dari Allah. Dan hari ini kembalilah kepada Allah. Ingat, iblis tidak pernah lelah untuk menggoda, membujuk, merayu, dan membuat manusia supaya jauh dari Tuhan, supaya mereka meninggalkan Tuhan, supaya berpaling dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit situasi kehidupan kita membuat perasaan kita hancur, merasa kita tidak berguna, bahkan merasa hidup sia-sia. Banyak orang yang saat ini mengalami dan menjalani kehidupannya dalam ketidaksadaran bahwa ia sedang berada dalam kebinasaan. Atau tidak sedikit di antara kita barangkali saudara yang saat ini tidak mengerti dan tidak memahami makna dari kehidupannya yang sesungguhnya. Bahkan tidak sedikit juga yang bahkan terlibat dan aktif melayani Tuhan, tetapi tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya. Dan apakah engkau mengalaminya hari ini? Hari ini Tuhan sedang mencarimu. Dan Tuhan hadir di dalam hidupmu bahkan melalui pergumulan-pergumulan yang kau alami. Ekonomikah? Persoalan keluarga kah?
persoalan rumah tangga, anak-anak, persoalan pekerjaan, sakit penyakit atau persoalan apa. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah diukur kehadirannya oleh suasana-suasana duniawi, tapi harus kita yakini Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sedang mencarimu hari ini. Apakah engkau jauh? Apakah engkau meninggalkan Dia? Ataukah kemudian engkau merasakan sesuatu kekosongan dalam dirimu? Tuhanlah jawabannya. Dan saya mengajak kita saudara untuk melihat kasih Tuhan dan kasih Allah yang ajaib bagi kita. Saya rindu saudara kita semua merasakan dan mengalami hadirnya Allah, lawatan Tuhan. Dan saudara bawa pulang dalam kehidupan saudara. Cari Tuhan, cari Dia. Dan Dia datang mencari secara aktif. Sebagaimana Yesus telah menemukan kita dan menemukan saudara dan saya kepada tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya, maka tugas kita, tugas gereja, tugas pelayanan kita adalah mencari mereka yang masih sesat oleh karena dosa, mencari dengan tidak jemu-jemu mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang hancur karena gagal, mereka yang hancur karena berbagai persoalan-persoalan, mereka yang merasakan hidup sia-sia, mereka yang telah meninggalkan Tuhan, bahkan mereka yang dikuasai oleh hal-hal duniawi, mereka yang terjerumus kepada pergaulan-pergaulan bebas, mereka yang hancur oleh karena berbagai persoalan-persoalan. Gereja dan saudara punya tugas mencarinya dan kita bawa kepada Allah. Dan jika itu pun engkau alami, hari ini suara Tuhan berbicara kepadamu, Yesus sedang mencarimu. Kalau kepada Zakheus dikatakan, Zakheus segeralah turun, aku akan menimpang di rumahmu. Saya percaya suara Tuhan akan berkata kepada kita hari ini dalam kesungguhan pencarian. Anakku, aku hadir dalam seluruh kehidupan. Memberikan kekuatan dan pertolongan bagimu. Amin saudara? Amin. Kita tunduk kepala kita berdoa.